beberapa waktu lalu saya sempat nonton videonya Pak Eras yang ngomongin tentang perpuluhan. Dia bilang orang Kristen yang memberikan perpuluhan kepada gereja, tapi sampai nggak pernah memberikan uang kepada orang tuanya atau mertuanya, itu persembahannya najis dia. Tapi dia nggak berhenti sampai situ. Dia bilang kalau dia ngomong kayak gitu nanti dibilang wah Pak Eras anti perpuluhan. Dia nggak bilang gitu. Dia lanjutkan lagi, dia bilang gini, kalau kita tertanam sebuah gereja, kita dewasakan, kita bertumbuh di sana, ya berilah persembahan di sana juga supaya bisa terpelihara iman kita. Nah, ajaran Pak Eras ini dia memberikannya cukup lengkap. Jadi nggak cuma dia bilang soal memberi kepada gereja, tapi dia juga memberi kepada orang yang memang wajib kita beri, yaitu orang tua atau misalkan kepada anak, tanggung jawab SPP, biaya rumah tangga dan sebagainya. Dia memberikan penjelasan secara lengkap. Nah, ada pengajaran-pengajaran yang tidak lengkap diberikan, jadi nanggung gitu ngajarnya. Contohnya kemarin waktu awal-awal pandemi, banyak sekali pastor-pastor yang ngajarin, bilang begini dia, ibadah itu nggak perlu di gereja, nggak perlu di gedung gereja, karena kita inilah gereja, tubuh kita ini bait Allah, makanya nggak wajib harus ke gereja. Cuma akibatnya ketika mulai ibadah online, mulai banyak orang-orang yang mulai malas ke gereja karena sudah mulai enak ibadah di rumah, nggak usah capek-capek mesti bangun tidur, langsung mandi, terus makan, pakai baju rapi, nggak perlu. Karena selama ini kan selalu dijudge ya, selalu dihakimi kalau ibadah pakai baju nggak rapi, nggak menghormati Tuhan dan sebagainya. Dan akhirnya mereka nyaman dengan itu. Jadi tinggal buka laptop, buka handphone, matikan kamera, matikan audio, hanya ikut saja ibadah. Jadi mereka mulai nyaman dengan itu. Nah, ini pun kalau saya boleh menjudge, ini salah dari para pastorgram atau para hamba Tuhan yang ngajarin hal seperti itu. Dia bilang nggak usah ibadah, nggak perlu ibadah di gedung gereja karena tubuh kita ini bait Allah, jadi nggak harus ibadah di gereja. Cuma mereka tidak mengajarkan hal secara lengkap, yaitu tentang perintah Tuhan atau yang tertulis dalam firman Tuhan, supaya kita jangan menjauhi persekutuan seperti yang dibiasakan oleh orang-orang kudus. Akibatnya mereka hanya terpatok kalau ibadah nggak perlu ke gereja. Jadi mulai aneh. Jadi orang mulai sesat jalannya gara-gara pengajaran yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Nah, inilah pentingnya kenapa teologi itu nggak boleh nanggung, pengajaran nggak boleh tanggung-tanggung. Nanti malah orang salah nangkep dan akhirnya kita sendiri yang repot. Sekarang sudah bisa nih ibadah onsite, sudah diperbolehkan, COVID mulai turun dan mulai kita Indonesia mulai akan memasuki babak baru, yaitu memasuki masa-masa endemi. Kita akan hidup berdampingan dengan COVID. Tapi banyak orang yang sudah terlalu nyaman untuk hidup, untuk ibadah secara online. Mereka udah males dan banyak yang keluar di gereja gara-gara ini gitu. Jadi aduh ngapain sih ibadah hari Minggu gitu, enakan buat dipakai buat sama keluarga dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi kalau teologi itu diberikan secara nanggung-nanggung. Ini baru ngomongin soal ibadah, kita belum ngomongin soal-soal yang lain gitu loh, tentang hubungan suami istri, tentang pelayanan, tentang hidup bersosialisasi. Ini nggak boleh nanggung-nanggung, kita harus memberikan pengajaran secara lengkap supaya kita pun akan bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita ajarkan nanti. Dan buat teman-teman yang udah terlanjur menerima pengajaran yang tidak lengkap atau pengajaran yang nanggung, ya kembalilah pada jalan yang benar, kembalilah pada firman Tuhan yang sesungguhnya. Makanya Yesus bilang, dari buahnya kita tahu ini benar apa enggak. Jadi kalau kita mendapatkan pengajaran yang mungkin kita belum pernah dengar atau kita udah pernah dengar gitu sekalipun, kita harus dan sangat disarankan untuk mengecek kebenarannya dari buahnya. Dari buahnya kita tahu. Kalau kita dengar khotbah, kita cek lagi firman Tuhan, sesuai kan? Kalau nggak sesuai, ya coba kalau emang kita punya hubungan dengan yang mengkhotbahkan, kita kasih tahu dia. Tapi kalau kita nggak punya hubungan dengan orang itu, ya kita jangan ikuti apa yang dikhotbahkan. Nggak selalu loh pengajaran di gereja itu kadang-kadang
bener-bener dari firman Tuhan. Kadang-kadang mereka halu aja gitu ngajarin, padahal nggak sesuai dengan firman Tuhan. Makanya jangan pernah memberikan pengajaran yang nganggut, apalagi pengajaran-pengajaran berdasarkan dari pengalaman pribadi. Ya menurut saya nggak bisa gitu. Kita harus baca Alkitab secara lengkap, kita harus mengajarkannya secara utuh supaya kita jangan sampai disesatkan.